warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore teman-teman. Semoga kalian tetap sehat semuanya. Di saat ini, tema kali ini kita akan bahas masih dalam tips dan trik grammar. Sebelum kita mempelajari banyak terkait rumus-rumus grammar segala macam yang lain yang mungkin agak riweh gitu kan, kita pahami dulu apa yang namanya 8 part of speech. Jadi ini adalah materi yang sangat dasar, yang sangat basic, yang kalian harus paham sebelum masuk ke materi grammar lain yang mungkin lebih berjelimet gitu ya. Oke, langsung aja lama-lama. Nah, ada namanya 8 part of speech, ada 8 ya. Jadi ada di sini ada noun, pronoun, verb, adjective, article, adverb, preposition, conjunction, interjection. Jadi semuanya adalah bagian daripada part of speech ya. Jadi ada 8 jenis kata yang ada dalam bahasa Inggris dan tugas kita adalah hanya mengenali dan memahami fungsinya. Jadi teman-teman nggak harus menghafal segala macam. Dengan berjalan waktu insya Allah nanti hafal sendiri insya Allah ya. Jadi yang penting kenali dulu, pahami. Kalau udah paham insya Allah nanti ngapalnya sendiri aja. Sendiri langsung otomatis langsung hafal biasanya. Oke, kita mulai yang pertama. Ini yang paling penting ya, yaitu adalah noun, kata benda. Kata benda ini sangat banyak ya kita temukan, ada meja, kursi, table, chair, anything, banyak sekali. Nah, di sini ada beberapa kata, ada banyak macam-macam sekali noun ya, tapi yang kita bahas di materi kali ini hanya yang penting-penting saja, yang common, yang sering dipakai dalam artikel bahasa Inggris. Yang pertama adalah common noun, yaitu kata benda yang sangat umum kita ketahui seperti chair, pen, house, flower, car, student, etc. Itu semuanya adalah common noun, kata benda yang umum kita ketahui bersama. Yang kedua juga ada namanya proper noun atau kata benda yang bermakna nama, seperti nama Indonesia, Jambi, Ahmad, Mutia, Anggraini. Jadi nama-nama itu semuanya adalah masuk bagian dari noun ya. Masuk bagian dari noun. Kenapa kita harus tahu? Nanti saya akan jelaskan kenapa kita harus tahu kalau ini adalah noun. Nah, selanjutnya juga ada namanya abstract noun. Ada namanya kata benda, tapi benda itu nggak bisa kita pegang. Ya, makanya namanya abstrak. Seperti life, love, friendship, relationship, etc. Itu semuanya nggak bisa kita pegang, tapi semua itu adalah bagian dari kata benda. Nah, selanjutnya juga ada namanya collective noun atau kata benda yang bermakna jamak, yang artinya banyak ya, grup, kelas, batalion, dan etc. ya. Itu semua adalah satu kata, cuman dalamnya isinya banyak gitu ya. Jadi kayak kelompok gitu lah, koleksi gitu kan. Selalu juga ada compound noun. Jadi ada dua kata benda yang bergabung menjadi satu nih. Ini gampangnya seperti ya, ada dua kata benda dia gabung menjadi satu. Seperti kalau kita tahu ada namanya Spider-Man, ada spider, ada man. Spider itu laba-laba, man itu pria ya. Jadi itu adalah dua-duanya adalah kata benda, spider kata benda, man itu kata benda, tapi digabung menjadi satu namanya Spider-Man. Man teacher, man servant, etc. Semuanya adalah bagian dari compound noun. Nah, kenapa kita perlu tahu bahwa kata-kata ini adalah noun? Karena noun punya satu fungsi yang harus kita pahami dalam kalimat. Jadi noun itu fungsinya ada dua. Dia ada fungsi sebagai subjek atau objek. Jadi kata-kata yang telah kita sebutkan di sini ya, di sini tadi ada nama negara, nama orang gitu kan, nama benda yang abstrak seperti love, life dan segala macam, ada nama benda yang sifatnya jamak, ada nama benda yang sifatnya compound yang dua bergabung satu. Fungsi-fungsi kata-kata ini adalah hanya dua. Kalau nggak jadi subjek, dia akan jadi objek. Jadi gitu ya. Jadi noun ini paling penting ya. Noun ini fungsinya sebagai subjek atau jadi objek. Karena dalam setiap kalimat itu pasti ada subjeknya dan pasti ada objeknya. Seperti itu. Oke, noun insya Allah udah paham. Kalau kalian belum masih paham, silahkan komen di bawah, nanti kita discuss bareng. Selanjutnya ada namanya pronoun. Gampangnya ini adalah kata ganti ya. Ada namanya I, you, Dewi, he, she, it. Ini paling gampang, sering sekali kita pakai. I, you, Dewi, saya, kamu, mereka, kita, dia laki-laki, dia perempuan, dan it ya. Kata ganti. Nah, I, you, Dewi, he, she, it ini adalah kata ganti yang berfungsi sebagai subjek, makanya namanya subject pronoun. Nah, selain itu juga ada namanya object pronoun, yaitu kebalikan dari yang tadi di atas ya. I jadi me, jadi you tetap you, they jadi them, us, we jadi us, he jadi him, she jadi her, dan it jadi it gitu kan, sebagai objek. Ada juga namanya mine, yours, theirs, ours, his, hers, its. Ini sebagai possessive pronoun. Jadi mine itu punya saya, yours punya kamu, dan seterusnya gitu kan. Jadi possessive itu seperti
ya kayak orang yang posesif gitu ya. Jadi pronoun yang memiliki, yang berarti memiliki gitu kan. Terus juga ada namanya reflexive pronoun, ada myself, ourself, themselves, ourselves ya. Itu semuanya itu bagian. Kenapa ini self karena ini banyak ya, them itu kan banyak, our juga, our itu kan pasti banyak ya, kita kan artinya banyak. Ini ada kata ganti yang merefleksikan diri kita sendiri atau orang objek yang menyebutkan kata tersebut. Nah, dari 4 macam ini sebenarnya bahas banyak pronoun yang lain, cuman yang kita bahas cuma 4 ini karena 4 ini yang paling sering dipakai gitu kan. Jadi fungsinya 2, sama kayak noun, fungsinya 2, yaitu subjek dan sebagai objek. Cuman yang harus di sini aja adalah di bagian pronoun yang bisa menjadi subjek hanya yang subjek pronoun saja, hanya yang ini saja ya. Kalau tadi yang noun itu semuanya bisa di subjek, bisa di objek, tapi untuk yang pronoun itu hanya yang subjek pronoun saja yang bisa menjadi subjek. Sisanya itu hanya menjadi objek ya. This book is mine itu tetap menjadi objek dia ya. Atau yang this is for yourself, jadi tetap jadi objek tetap ya, dan seterusnya ya. Jadi di pronoun ini fungsinya adalah sebagai subjek dan sebagai objek, tapi yang jadi subjek hanya yang bagian subjek pronoun saja. Oke, selanjutnya kita ke adjective. Jadi udah satu noun, 2 pronoun, yang ketiga sekarang adjective. Adjective ini apa sih? Adjective adalah kata sifat. Kata sifatnya apa sih? Macam-macam ya. Kalian banyak tahu lah, insya Allah sering dengar kalimat ini kayak fat, slim, beautiful, red, good, dead, fair. Fat, gendut, slim, kurus, beautiful, cantik, red, merah, good, baik, dead, mati, fair, adil, segala macam. Jadi ini bagian daripada absolute adjective atau adjective, kata sifat yang benar-benar kata adjective. Jadi definisinya gitu aja. Kan ini kata sifat yang benar-benar kata sifat gitu. Nah, karena ada kata sifat lain yang nggak terlalu beneran gitu. Seperti ini misalnya ada comparative adjective. Jadi kata sifat yang bermakna perbandingan, seperti easy jadi easier. Ya, easy yang awalnya easy kan kata sifatnya kan easy asalnya itu kan, jadi easier. Nah, difficult jadi more difficult gitu kan. Old kata sifat aslinya old jadi older. I'm older than you, saya lebih tua daripada kamu. Jadi untuk perbandingan ya. Better misalnya, you are better than me, kamu lebih baik daripada saya, itu perbandingan. Dari kata good, better, kalau superlatifnya jadi best ya. Best, worst dari kata bad ya. Bad, worst, worst. Nah, itu jadi perbandingan dia. Ini kalau di grammar itu ada bab khusus terkait komparatif ya. Komparatif. Cuman ini ternyata ini bagian daripada adjective. Jadi itu yang harus kita tahu ya poinnya. Kalau komparatif ini bagian daripada adjective ya, makanya namanya comparative adjective. Selanjutnya juga ada demonstrative adjective. This, that, those. Itu adalah semuanya adalah demonstrative adjective ya. Yang mana ini, itu, that sama ya, itu juga bagian daripada adjective. Ada juga my, your, our, where, his, itu juga bagian dari adjective, tapi itu namanya possessive adjective ya. Kok bisa di adjective? Nanti kita jelaskan. Kenapa dia bukan pronoun? Karena dia kayak kata ganti, tapi dia bukan kata ganti ya. Karena nanti kita lihat. Selanjutnya juga ada participle adjective, ini juga menarik. Participle adjective ini adalah kata kerja yang belum jadi adjective. Ini masuk ke pelajaran nanti ke gerund ya. Cuman kita bahas aja di sini. Jadi ada kata kerja yang bisa menjadi adjective. Dia biasanya ditambahkan ed atau ing ya. Misalnya sleeping beauty misalnya kan. Misalkan sleeping beauty, misalnya motivated person. Nah, jadi dia bagian daripada menyempati sesuatu gitu kan. Interesting agenda misalnya kan. Agenda yang menarik gitu kan misalnya, itu boleh ya. Nah, ini yang paling penting yang harus kalian ketahui, yang harus kita sama-sama ketahui. Adjective fungsinya hanya satu, yaitu menjelaskan kata benda. Jadi selamanya adjective ini selalu nyangkut atau nempel dengan noun atau dengan kata benda. Misalnya fat person atau slim girl. Kamu bisa girl-nya itu adalah noun, slim-nya adalah adjective-nya. Easier, the best student misalnya. Misalnya the best, student-nya adalah noun-nya, kata bendanya, the best-nya adalah adjective-nya. Jadi menjelaskan student. Best itu menjelaskan student. This pen misalnya. This pen, pennya adalah noun-nya, bendanya this-nya adalah sifatnya. Ini adalah pena ya.
Terus juga ada my, coba my pen, my book, my chair, my apalagi my favorite film atau etc. Semua itu adalah kata-kata yang menjelaskan noun ya, menjelaskan noun. Noun itu adalah kata benda tadi ya. Jadi fungsinya hanya menjelaskan benda. My pen, pen itu adalah kata bendanya. My pen berarti pena saya, berarti menjelaskan my itu menjelaskan bahwasanya pena itu adalah punya saya ya. Tapi fungsinya adalah sebagai adjektif. Kenapa adjektif? Karena dia posisinya sebelum noun, dia nempel sama noun, makanya dia namanya adjektif ya. Jadi semua yang nempel sama adjektif yang menjelaskan noun, maaf, itu adalah adjektif. Semua yang menjelaskan noun adalah adjektif ya, sifat apapun itu banyak ya. Ada namanya interesting, misalnya sleeping beauty, misalnya sleeping motivated person tadi kan, orang yang termotivasi gitu kan, orangnya adalah noun gitu kan, motivatornya adalah penjelasnya, seperti itu. Sleeping student misalnya, studentnya adalah nounnya, sleepingnya adalah sifat dari student itu yang suka tidur, segala macam. Oke ya, insya Allah ini sudah dipahami. Jadi fungsi adjektif adalah menjelaskan noun, jadi nyambung sama slide sebelumnya ya, itu noun, pronoun, dan adjektif. Oke, next. Ini yang paling penting, yang paling riuh, paling banyak pembahasan dalam bahasa Inggris adalah verb, yaitu kata kerja. Sebenarnya banyak sekali variasi dari verb, cuman kita akan nggak bahas di sesi kali ini karena ada nanti bab khusus yang bahas variabel-variabelnya, perintilan dari verb ini banyak, nanti kita akan bahas. Nah, pertama kali ada namanya transitive verb. Jadi yang saya jelaskan yang penting-penting aja, yang kira-kira nggak akan kita ulang lagi di sesi selanjutnya. Ada yang pertama namanya transitive verb. Ini gampang, di bahasa Indonesia juga ada, itu kata kerja yang membutuhkan objek. Misalnya I kick apa, kamu nendang apa, kick the ball. I eat, makan apa, eat the food. Misalnya I drink apa, drink the juice. Misalnya I learn apa, belajar English. Misalnya I learn English, etc. seterusnya. Namun juga ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek, namanya intransitive verb, seperti I sleep, I run, I walk, I swim. Itu semuanya nggak butuh objek, orang udah paham. Jadi kalau kalian ngomong I sleep, orang udah paham kalian tidur, nggak usah ada objek lagi gitu kan. Oke, next ada namanya linking verb. Nah ini juga agak penting sekali kita bahas, dan saya sudah buat video khusus di sini terkait linking verb. Mungkin kalian bisa lihat di sebelah kanan atas ada linknya di situ, silahkan diklik aja. Ada terkait linking verb, itu terkait apa ya, kata kerja yang tak bermakna tapi dia tuh apa ya, bisa mengubah makna gitu kan, gak ada artinya secara pribadi tapi secara sentence dia bisa mengubah makna sesuatu, makna dari kalimat itu ya. Ini menarik. Jadi kita ada videonya, silahkan dicek. Selanjutnya ada namanya modal verb. Ini juga bagian daripada salah satu bab yang agak riuh di bahasa Inggris, namanya modal verb ya, modal auxiliary segala macam. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Seperti can, could, won't, will, would, must, have, to, need. Biasanya gini ya, modal ini dia bisa nyangkut dengan verb selanjutnya. Misalnya I can drink. Can itu verb, drink juga verb. Jadi ada dua verb di situ. Dia bisa nyambung sama dua verb gitu kan. Biasanya kalau verb kan nggak bisa ya. I drink, eat kan nggak bisa gitu kan. I drink, swim nggak bisa. Tapi kalau can, need, apalagi itu want, will, would, itu bisa nyambung sama verb yang lain. I want to read, I want swimming, bisa nyambung sama gerund segala macam. I could help you, saya bisa bantu kamu gitu kan. Dan itu bisa nyambung ya, could verb, help juga verb, dia bisa nyambung. Itu aja sih poinnya yang saya bahas nih. Nanti kita akan bahas lebih detail di next session. Soalnya juga ada namanya phrasal verb. Jadi ada kata verb tapi dia bentuk frasa. Frasa itu kan dia dua kata ya. Kalau kalian ingat pelajaran sebelumnya itu frasa itu ada dua kata, misalnya red car segala macam. Sama gini ya. Misalnya catch up. Catch up itu kalau dalam bahasa Amerika ya, nah, artinya nyusul. I will catch up, saya akan menyusul kamu. Run out artinya habis ya. Run out. Hold on, tunggu dulu. Atau tahan gitu kan. Look for itu kalau kita artikan secara parsial itu kan look melihat, for itu untuk. Jadi kalau digabung artinya jadi mencari ya. Look after, look itu melihat, menatap ya, after itu setelah, tapi kalau digabung jadinya merawat ya. Itu namanya phrasal verb ya, kata kerja untuk frasa, gabungan kata tapi mempunyai makna yang berbeda dari makna parsialnya. Semoga nggak terlalu cepat ya, semoga kalian bisa paham.
Kalau nggak paham silahkan diulangi lagi, atau kalau kita mau ada pertanyaan silahkan bisa diskusi di bawah. Nah, ini fungsi yang paling penting dari verb adalah verb itu pasti ada dalam setiap kalimat. Jadi kalimat itu nggak akan sempurna kalau nggak ada verbnya, ya. Jadi kalimat nggak akan sempurna kalau nggak ada verbnya. Kalau kalian nanti ada ujian reading, biasanya yang dicari pertama kali adalah verbnya. Kalau kalian ingin paham bacaan tersebut, yang harus kalian cari pertama kali adalah mana verbnya, ya, mana verbnya. Dan verb ini mesti selalu muncul setelah subjek. Nah, subjek itu kalau kita bahas, kita kembali ke slide selanjutnya, cuma ada dua. Kalau nggak dia noun, dia pronoun. Kalaupun ada adjektif itu menjelaskan noun. Pasti ada nounnya, pasti ada pronounnya di situ, ya. Itu pasti kan seperti itu, ya. Jadi noun, pronoun sama verbnya selalu nyatu, ya. Tapi kalau noun itu juga bisa nyatu sama adjektif, gitu, ya. Oke, sudah cukup. Selanjutnya juga namanya adverb. Adverb itu apa sih? Adverb itu kata keterangan, ya. Kata keterangan itu bisa yesterday. Jadi ada keterangan itu sebenarnya banyak, ya. Cuma saya nggak mau bahas semuanya di sesi kali ini karena terlalu banyak. Mungkin ada nanti ada bab khusus terkait adverb. Cuman secara umum kalau kita bahas part of speech itu ada 3 lah minimal, ya, adverb yang paling frequently used. Jadi yang paling sering dipakai, ya. Pertama adalah adverb of time, itu menjelaskan waktu, yesterday, tomorrow, in the morning, last year, last week, etc. ya. For right now itu juga bagian daripada adverb of time, keterangan waktu. Juga namanya adverb of place, ya, maaf. Contohnya behind, here, there, nearby, somewhere. Ini adalah adverb yang menjelaskan tempat. Juga ada adverb of degree seperti very, to, enough, with, so, etc. Ini yang ukuran tertentu, ya. Ada juga adverb of frequency seperti always, usually, often, sometimes. Kalian bisa baca sendiri. Ada adverb of purpose, ada therefore to, oleh karena itu. Misalnya as the result, hasilnya adalah, hence, yaitu, ya, itu bagian dari ini, ya. Nah, uniknya adverb ini adalah salah satu kata yang bisa berada di posisi manapun dalam kalimat, ya. Bisa di depan, bisa di belakang, ya. I'm always happy, bisa di tengah berarti kan. Yesterday I go to school. Yesterday I went to school. Bisa di depan gitu kan. Atau I went to school yesterday. Boleh juga di belakang lagi gitu kan. Jadi dia bisa ada di manapun, ya. Bisa ada di manapun. Oke, lanjut. Nah, selain itu adverb juga bisa menjelaskan terkait tensisnya apa. Misalnya, ya, coba adverb of time itu ada yesterday. Itu pasti yesterday itu pasti dia past, simple past, guys, ya. Jadi kalau yesterday itu biasanya pasti dia itu tensesnya simple past. Kalau tomorrow biasanya tensesnya pasti dia apa namanya tuh simple future, ya, simple future gitu. Sama kayak kalau adverb of, jadi kalau adverb of time ini biasanya menjelaskan masa lalu sama masa depan. Jadi antara dia past atau future. Sedangkan adverb of frequency ini biasanya, kalau kita lihat adverb of frequency, ini biasanya menjelaskan kalau ada kalimat ada adverb of frequency, biasanya dia adalah present, simple present. I'm always happy. I often go to school at 7 o'clock misalnya. Itu semuanya adalah bagian daripada simple present gitu kan. Jadi adverb frequency ini biasanya menjelaskan simple present saja dan lain sebagainya. Yang lain variatif lah, ya, mau dimanapun, ya, biasanya. Oke, next. Nah, ala kulli hal yang paling penting adalah 5 tadi. Yang selanjutnya itu adalah tambahan yang cukup penting juga kita bahas, tapi nggak sepenting yang tadi sih, tapi nggak apa kita bahas aja, ya. Oke, selanjutnya adanya preposition. Preposition ini adalah dalam bahasa Indonesia namanya kata depan. Secara umum tuh kata depan itu cuma ada 2, ya, yaitu of time sama of place, yang menjelaskan waktu atau menjelaskan tempat. Misalnya in, on, at. In, on, at itu bisa mana tempat, bisa mana waktu, ya. In, kalau dia, ini kalau kita ngomongin yang time dulu, ya, ini biasanya digunakan dalam tahun. In 2022 misalnya, dalam tahun 2022 gitu kan. Kalau on biasanya untuk hari, on Monday, on Sunday gitu kan. Kalau at biasanya untuk sesuatu yang lebih spesifik, seperti jam, ya, at 10 o'clock misalkan, dan selanjutnya. Jadi in itu sangat luas, on itu lebih mungkin kecil lagi, at itu lebih spesifik lagi. Begitu pula dengan kalau dia diartikan dalam bentuk place, ya, preposition of place, kata depan. In itu bisa di dalam lapangan lah, yang sangat luas kan, di dalam lapangan gitu kan. Kalau on berarti dia hanya di atas saja, on di atas.
Misalnya in the stadium, di dalam stadium. Tapi kalau di atasnya di atas lapangan, on the field, di atas lapangan gitu kan. Atau at. Nah, kalau at lebih spesifik ya. Misalnya at the corner, di pojok lapangan, at the corner of the field. Jadi lebih spesifik. Atau kalau dalam artikel biasanya digunakan dalam nama jalan, misalnya I live at Jalan Telanipura, Street Telanipura number 10 misalnya. Misalnya itu yang sesuatu yang sifatnya spesifik in. Ada juga yang lain namanya above di atas, around sekeliling, under di bawah, beside di samping, dan seterusnya. Ini kata depan. Nah, ini yang fungsinya yang harus kalian paham ya. Sama seperti yang lain, nama part of speech yang lain, yang paling penting yang harus kalian pahami adalah fungsinya. Nah, biasanya kalau preposition itu biasa letak di depan noun atau pronoun. Namun bisa berfungsi sebagai adverb, yaitu adverb of time biasanya dijelaskan pakai preposition. Misalnya in the class, I'm studying in the class. In the class-nya adalah adverb of time, dia pakai in. Tapi fungsi daripada in the class itu adalah adverb, menjelaskan waktu. Ya. Atau menjelaskan menjelaskan tempat, maaf. Atau menjelaskan waktu misalnya. Misalnya I eat. Usually I eat at I have breakfast misalnya. Usually I have breakfast at 7 o'clock misalnya. Biasanya saya sarapan breakfast itu di jam 7 pagi misalnya. Ya sama, itu at 7 o'clock itu adalah bagian dari adverb ya, tapi dijelaskan lewat preposition. Bagiannya ada preposition di situ. Oke. Selanjutnya ada namanya conjunction. Conjunction ini kata sambung, kata hubung lah, banyak macam-macam ya. Namanya boleh macam-macam different, yang penting kalian tahu substansinya. Ya, hubungannya, fungsinya pasti adalah menyambungkan. Gampang itu ada beberapa conjunction, tapi yang kita bahas sama, yang secukupnya aja. Ada namanya fun boys. Fun boys itu for, and, nor, but, or, yet, so ya. For untuk, and enggak, ya, dan seterusnya. Itu fungsinya apa? Menggabungkan dua kata atau dua kalimat. Selanjutnya juga ada namanya subordinating conjunction atau menggabungkan klausa. Nah, ini biasanya dia kalau ada klausa gitu, kalau ingat pelajaran klausa itu biasanya ada which, ada when, ada were misalnya. I studying English. The first time I was studying English when you was a child. Ketika kamu masih kecil gitu kan. Jadi seperti itu ya. Jadi ada since-nya, ada apa ya? Ada klausanya gitu ya. Ada klausanya. Klausa itu apa sih? Klausa itu kalau nanti mungkin kita akan ada bahas terkait klausa sedikit ya. Klausa itu adalah sesuatu kata tapi dia belum jelas maknanya. Misalnya kalau saya bilang which is red. Which is itu apa sih? Which is itu udah ada verbnya, udah ada objeknya, sudah ada, tapi dia belum jelas artinya apa. Yang merah, apa sih yang merah gitu kan? Itu butuh penjelas lagi, butuh kalimat penjelas. Ya, seperti itu. Selanjutnya juga ada so that, as long as if, itu semua adalah compound conjunction, yaitu kata hubung yang terdiri dari dua kata. Jadi kalau kalian ingat tadi ada compound noun, ada compound adjective ya, semua itu biasanya terdiri dari dua kata gitu. Ada compound verb gitu kan, dua kata, phrasal verb ya kalau dalam bahasa verb ya, itu terdiri dari dua kata seperti itu. Ada so that, as long as if, dan seterusnya. Ada juga namanya correlative conjunction. Nah, ini ada bab khusus kalau di pelajaran bahasa Inggris nih. Biasanya not only sama but also, ini biasanya satu paket ini ya, satu paket dalam kalimat. Kalau ada not only pasti ada but also. Not only you smart in English but also me gitu kan, itu bisa gitu kan. Jadi itu biasanya ada dua gitu ya, biasanya ada dua kalimat seperti itu. Nah, fungsinya apa? Conjunction ini adalah dapat menghubungkan kata, frasa, klausa ataupun kalimat. Yang terakhir adalah interjection. Interjection ini adalah kata seru ya. Ini gampang. Yang penting kalau ada tanda serunya, berarti dia interjection. Look, see, gitu kan. See itu karena dia verb, tapi karena ada kata seru, ada tanda serunya, jadinya interjection. Bye, gitu. Farewell, goodbye, see you, etc. ya. Semua ini adalah bagian daripada interjection. Tapi nggak semuanya kata seru ya. Ada juga ternyata yang pakai kata tanya. Misalnya what
kita mau bertanya sama orang, what, itu bagian daripada kata tanya, kata interjection ya, walaupun dia tandanya tanda tanya, gitu kan, sure, itu semuanya adalah interjection dan lain sebagainya. Ini fungsinya hanya ekspresi ya, biasanya ada tanda seru atau tanda tanya. Oke, sekarang let me see, kita coba analisis suatu kalimat ya. Misalnya ada kalimat great. In our university, scholars always know the thing which is good for them. Nah, ini apa sih? Apa tuh kata-kata yang ada di sini nih? Misalnya great, karena dia ada tanda seru, dia interjection. Ya. In itu jelas ya, dia preposition. Kalau kita agak detail itu preposition of place ya. Our itu adjective ya, adjective. Kalau kalian ingat kemarin tadi ada namanya possessive adjective ya. Kenapa dia adjective? Karena dia muncul sebelum noun. Apa nounnya? Nounnya adalah university ya. Nounnya adalah university adalah sebagai noun ya. Koma. Selanjutnya ada namanya scholars. Scholars ini jelas dia noun ya, karena dia di awal sebagai subjek dan subjek hanya bisa noun atau pronoun. Selanjutnya ada always. Always ini menjelaskan sesuatu yang sifatnya frekuensi. Berarti ini adalah adverb ya. Adverb of frekuensi yang menjelaskan keseringan orang, kan selalu kan frekuensi. Selanjutnya now. Now ini adalah verb ya. Verb ya. Nah, kata kerjanya ini ketemu ya. Ini dalam kalimat ini pasti harus ada dua ini nih. Noun, ada subjek, ada verbnya. Nah, kita udah ketemu nih, ada subjeknya scholars di sini, ada noun sebagai verbnya. The thing, the ini apa sih? The ini adalah adjective kembali. Kenapa? Karena dia muncul sebelum noun. Thing adalah noun, abstract noun ya. Which tadi kalau kita ingat tadi yang menghubungkan klausa adalah conjunction ya. Conjunction which is good is kembali dia adalah verb, linking verb ya. Linking verb which is good. Good for, good adalah adjective sama for conjunction, dan them adalah pronoun ya, pronoun untuk objek gitu kan. Jadi ini seolah ada semua ya, dari 84 of speech ada semua di sini dirangkum seperti ya. Kalau kita lihat di sini ada dua verb ya, ada dua verb now sama is. Cuman is ini nggak jelas karena subjeknya belum ada ya kan, dia cuma ada conjunction which is good for them ya, hanya conjunction tapi nggak ada subjeknya, makanya dia disebut kalimat yang nggak jelas, atau dalam bahasa lain disebut dengan klausa. Dia baru jelas ketika dia dihubungkan dengan kata kerja, suatu kalimat yang ada kata kerjanya, yang ada subjeknya ya, ada subjeknya. Ketika ada subjeknya di bawah dia menjadi jelas gitu ya. Jadi verb kalau sendiri tanpa ada subjek itu namanya klausa ya. Oke, kalau kita lihat, nah ketika kita gabungkan in our university, ini semuanya ternyata gabungan dari preposition, adjective, dan noun. Ini semuanya adalah adverb ya, adverb atau keterangan. Keterangan apa sih? Keterangan tempat, karena nama tempat ya, di kampus kan, di kampus kita gitu, di kampus kita pakainya ini, berarti ini adalah adverb of place, keterangan tempat. Terus kita lihat kembali, sekolah di sini fungsinya adalah sebagai subjek dan dia noun ya. Noun fungsinya kalau nggak subjek jadi objek seperti itu. Selanjutnya the thing. The thing ini menjadi objek ya, menjadi objek ya. Dan objek ini dijelaskan kembali dengan satu klausa. Nah, dengan klausa yang tadi kita sebut dia udah ada verbnya tapi nggak ada subjeknya, jadi dia nggak jelas, makanya dinamanya klausa. Nah, klausa. Dan semua ini termasuk bagian dari adverb. Klausa ini adalah adverb yang menjelaskan objek tadi. The thing apa sih? Hal-hal apa sih? Itu hal yang baik untuk mereka. Seperti itu. Okay, that's all our lesson today. I hope it's really beneficial for you. Next, if you want to train yourself, please read this sentence and please you analyze like we have analyzed before. Ya, please silakan analisis dengan bentuk analisis yang tadi telah kita coba. Silakan boleh kalian komen di bawah segala macam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.